Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah rahimakumullah, yang pertama mari kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususipun pada pagi hari ini insyaallah sedaya mawon tansah pinaringan wilujeng rahayu sehat wal afiyah. Mugi-mugi tetap istiqomah bil ilman wal Islam, insyaallah ngantos husnul khotimah. Allahumma amin. Yang kedua, selawat wa salam selalu tercurahkan dan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu kesempatan Rasulullah pernah naik ke atas mimbar. Ini hadis riwayat Imam Muslim atau Imam At-Tirmidzi dalam hadis sahabat dari Abu Hurairah. Rasulullah ketika naik ke atas mimbar, beliau ini mengucapkan kata amin 3 kali. Amin, amin, amin. Para sahabat kemudian heran dan bertanya, ya Rasulullah, malaka bil amin? Apa yang menyebabkan panjenengan mengatakan kata amin 3 kali? Rasul pun dawuh, ja'ani Jibril, datang kepada malaikat Jibril mendoakan tentang 3 model manusia yang celaka. 3 model manusia yang celaka, dan saya diminta untuk mengucapkan kata amin. Jamaah rahimakumullah, coba kita lihat, ini ada 2 hamba Allah, satu Jibril, satu Rasulullah, saling mendoakan dan saling mengamini. Nah, kira-kira apa doa tersebut? Yang pertama kata beliau, rahima anfumriin idza dzukira ismuka falusolli alaika ya Muhammad fakul amin. Jibril mengatakan, celaka seseorang itu ketika disebutkan nama kamu ya Muhammad, tapi dia mendel mawon, tidak menjawab dengan selat kepadamu. Katakan amin ya Muhammad, maka saya mengatakan amin. Berarti yang pertama adalah kerugian kalau kita ini disebutkan asmani kanjeng Nabi, tapi kita diam tidak menjawab kelawan selawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ngoten jamaah. Niki sunnah niki. Ya, sunnah. Selawat niku suci. Bagian dari doa. Dia sakral. Makanya kemudian bentuk cinta yang paling menonjol kepada Rasulnya adalah banyak bersolawat kepada beliau. Jangan sampai selawat kemudian kok digawe bubarno kondangan mawon ya. Nek gak diselawati gak buyar-buyar pun ya. Yang kedua kata beliau, rahima anfumriin idza asa waladahu fadkhil jannata. Qul amin ya Muhammad faqultu amin. Celaka seseorang itu ketika diparingi kesempatan hidup bersama kedua orang tuanya, tapi ternyata tidak bisa menghantarkan dia masuk surga. Nah, ini jamaah birrul walidain niki istimewa. Makanya hati-hati jenengan menawi tasih wonten orang tua, bapak ibu tasih gesang, ayo dijogo sing apik. Ini momen yang sangat indah bersama orang tua, pintu surga sangat dekat, yaitu orang tua kita. Saya ceritakan 3 hadis berkaitan dengan birrul walidain. Yang pertama hadis dari Imam Bukhari, dari sahabat Abdullah bin Umar
ketika terjadi peristiwa ibadah haji. Waktu itu Abdullah bin Umar sedang melaksanakan ibadah haji, bertemu seorang laki-laki dari Yaman sedang menggendong ibunya, karena ibunya sampun sepuh. Ketika tawaf ibunya digendong, ketika sa'i dari Safa ke Marwah ibunya digendong, dari Mina ke Jamarot jauh itu jamaah digendong. Semua aktivitas di kota Mekah laki-laki ini menggendong ibunya sambil dia berdendang dengan syairnya, kuntu ba'iran li ummi, katanya, aku menjadi onta tunggangan untuk ibuku. Bahagia dia menggendong orang tuanya. Ketika mandi dimandikan, ketika makan disuapin, dan dia nggak tidur sebelum orang tuanya itu tidur. Abdullah bin Umar mengamati kelakuannya laki-laki Yaman ini. Setelah selesai ibadah haji, bertemulah laki-laki Yaman ini dengan Abdullah bin Umar. Maka dia berkata, ya Abdullah bin Umar, jenengan sampun menyaksikan apa yang aku lakukan. Kata Abdullah bin Umar, terus ada apa? Agafani bitu'atiyah, saya ini kan tawaf ibu saya gendong, sa'i saya gendong, semua aktivitas di kota Mekah saya menggendong, saya jadi kaki orang tua saya, ibu saya. Apakah sudah cukup balasan ketaatanku untuk orang tuaku ini, untuk ibu saya ini? Kira-kira ngoten Bu, kira-kira. Gendong ibu kok ngoten niku lho. Kira-kira dereng. Kata Abdul bin Umar, la walau bizahfati min zawabirya, enggak cukup walaupun dengan satu ngedennya ibu kamu ketika dia melahirkan engkau dari kandungannya, enggak cukup jamaah. Sak ngedene ibu betul cukup apa tadi? Niki namanya birrul walidain, wajib cekap. Hadis yang kedua juga dari Sahih Bukhari, dari sahabat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini suatu ketika ditemani oleh muridnya namanya Atok. Didatangi seorang laki-laki menangis, dia curhat, ya Abdullah bin Abbas, ini khatabtu imro'atan, saya ini pernah melamar seorang perempuan untuk saya nikahi, tetapi dia menolak lamaranku. Gak masalah lah, laki-laki ditolak udah gak ada masalah. Tetapi ternyata yang bikin saya itu emosi, tetangga saya jamaah pengajian akad pagi itu melamar, diterima lamarannya, padahal kalau dilihat dari ganteng ya sih gantengan aku ya, dari jabatannya juga sih baikan aku, tetapi kenapa dia menolakku dan menerima salah satu jamaah pengajian masjid akad pagi di Gresik? Terus bagaimana? Aku bunuh perempuan itu, tak bunuh perempuan itu karena saya cemburu. Ya Abdullah ibn Abbas, halli min taubatin, katanya, adakah pintu taubat untuk saya? Kata Ibnu Abbas, dia ditanya seperti itu, dia menjawab, halaka ummah, apakah kamu masih punya ibu? Ibu kamu masih hidup? La, sampun sumari. Bapak, sampun sumari. Waduh. Nah kalau gitu, tub ilallahi wa taqarrub bimastata'ta. Kalau gitu ya kamu banyak-banyak bertobat Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian bertakarub dengan beramal semaksimal yang engkau mau. Selesai. Atau ini jamaah yang tadi nemani Ibnu Abbas mendatangi beliau dengan mengatakan, ya Ibnu Abbas, lima sa'altahu an hayati ummi, kenapa tadi kamu bertanya tentang apakah ibu kamu masih hidup, apakah bapak kamu masih hidup, apa hubungannya dengan dosa dia itu? Dia Ibnu Abbas mengatakan, wallahi, demi Allah, inni la ajidu, saya ini tidak menemukan satu amalan yang bisa mendekatkan kepada Allah sedekat-dekatnya melebihi birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi ini istimewa jamaah rahimahullah. Sampai yang ketiga,
hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari, riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Sampai kalau misalkan seorang ibu itu nek delok anake lanang iku kok kaya gak cocok ambek bojone, nah cereno bojomu pegaten. Ya. Ngoten niku anake ya kudu taat kepada ibunya, orang tuanya. Nah ini ada laki-laki mendatangi Abu Dzar Al-Ghifari. Ya Abu Dzar, kula niki bingung. Lha apa bingung? Lah pripun? Qad zawwatu imra'atan. Aku telah menikah dan saya mencintai istri saya. Di sisi lain saya juga menghormati ibu saya. Terus ada apa? Amarni ummi bitolakiyah. Tiba-tiba ibuku itu loh minta kepadaku untuk menceraikan istriku. Loh, apa gak bingung kita nih jamaah? Ya, dia ini mencintai istrinya, dia juga menghormati ibunya. Ternyata ibunya itu minta kepada anak laki-lakinya untuk menceraikan istrinya. Kira-kira jangan milih budi, milih nyerek bojo apa taat kepada ibu. Pak, ayo milih budi jenengan. Bingung kan? Bingung. Tapi mosok ya wonten ibu iku ngongkon anake megakno bojone. Ono enggak? Ya wonten lah. Ya, sebagaimana kisah yang sangat viral namanya Alqamah. Pernah dengar kisah Alqamah? Alqamah itu kan nggak bisa mengucapkan kalimat tauhid ketika dia nazak, gara-gara dia itu ngelarang mati ibu. Ketika Rasulullah itu memanggil ibunya itu, malaka bi Alqamah, ada masalah apa kamu dengan Alqamah? Oh nggak ada masalah Rasulullah. Nggak masalah apa kamu? Ternyata ibunya ngomong jujur, ya Rasulullah, ini sakhitatun ala Alqamah, ulang mangkel ambil Alqamah. Anak kamu itu, iya, dalam memanggil, ya Rasulullah, inna Alqamata, sesungguhnya Alqamah itu anak saya, itu lebih mengutamakan bojone daripada aku sebagai ibunya. Hati-hati Pak, ya, mengutamakan istrinya daripada ibu kandungnya. Nah, ngoten niku mangke Riyadin, oh maaf, buka puasa, Bu, ayo nyambangi bapak ambil ibu tuwek buka bersama. Ibu ditukokno martabak, senengane martabak, ditukokno sing regane 40.000 spesial. Ngono iki sing wedok ngomel, Pak, lapor tuku sing larang-larang iku wis tuwek ae lho. Wis iki ae sing 15.000 wae, paling yo ganteng kok dipangan putune sisae. Terus sing 40.000 gawe aku ya, jadi mesti aku gawe ibu sampean. Nah, jadi wong lain gak kepengin rame ya wis ditukokno martabak gawe ibuke 15.000 gawe bojone ku lho 40.000. Nah, ngoten niku ibuke mangan buka sak piring apa sak meja terus jodoh ya Allah anakku. Martabak tipis gawe aku bojone sing kandel. Meni riyo nglencer. Saat pikir yo kepengen nukoni ibu baju daster. Bu, aku melihat Jogja. Sampai di apa? Wis nak nukoni daster ae. Gawe yo. Ya wis. Ibu titip daster yang anaknya digawe riyo-riyoan. Bojone melok, Mas. Aku melok ke Jogja. Ya wis ayo. Bareng yang Pasar Beringin Harjo milih daster. Ibu ditukono sing apik. Dasarnya 400.000 api ya koyok sutra tapi bojone gak terima, mas ibu tuwel iki lho tak pilihno oleh telu 100.000 ya lah iki gawe aku ae cek tambah ayu ngoten niku ibu dikeki ya meneng ae ibu dipilihno mantune asal 3 oh nggih matur suwun nak ya digawe dijajal teng kamar saking senenge ya toko Jogja Beringin Harjo dipilih mantu wedok sing paling ayu digawe di kamar dicacak bet suwek eleke lah ya apa satu saya boleh tahu ngoten terus dodo ya Allah iki anakku ya apa sih ngoten nggih hati-hati lah ngoten bisa lagi makulun
ada menantu-menantu itu yang membuat mertua itu ngelus jodoh. Makanya hati-hati. Laki-laki itu surganya ada di orang tuanya, sedangkan perempuan atau istri surganya ada di suaminya. Nah, ketika laki-laki ini datang kepada Abu Dzar Al-Ghifari bertanya, ya Rasulullah, ya Abu Dzar, pripun ini? Ibu saya itu meminta kepadaku untuk menceraikan istriku. Maka Abu Dzar pun terdiam dan beliau ingat apa yang pernah Rasul sabdakan. Ini sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku pernah mendengarkan kajian Nabi ku dahulu. Apa kata Rasulullah? Inna ummah awsatu abwabil jannah. Sesungguhnya ibu itu adalah pintu surga yang sangat indah untuk anaknya. Fa in syi'ta fahfadha. Kalau kamu ingin masuk pintu itu, jaga dia, jaga perasaannya, jaga hatinya, ya, jangan sampai mangkel. Fa in syi'ta fadhi'ah. Kalau kamu juga ingin gak mau masuk ke pintu itu, fadhi'ah, campakkan pintu itu, larak nuwati ini. Selesai sudah. Ini pilihan jemaah rahimahullah. Kalau kita ingin masuk surga melalui pintu bil walidain, jaga hati mereka, jangan sampai kita sakiti, karena pintu bil walidain adalah pintu nomor 2 setelah kita ini bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah mewajibkan kepada engkau untuk menyembah Allah, jangan sekali-kali menyekutukannya, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah kepada mereka. Ojo sampai ngelarang atine wong tua. Itu yang kedua jamaah. Celaka seseorang itu ketika diberi kesempatan bersama orang tuanya ternyata tidak bisa menghantarkan dia masuk surga. Yang ketiga yang kita bahas pada pagi hari ini, rohima amrumiin, rohima anfumriin iza ja'a Ramadan fala yukfar alaihi. Kul amin ya Muhammad fakultu amin. Rohima anfumriin. Rohima itu jatuh, anfu itu hidup. Kayak orang Arab itu mengatakan celaka itu jatuh hidungnya disik itu dingin apa? Tiba ilmunya disik. Jelumuk jongor nggih. Nah, makanya rohima anfumriin iza ja'a Ramadan fala yukfar alaihi. Qul amin ya Muhammad faqutu amin. Celaka seseorang itu ketika datang bulan Ramadan dan dia dapat kesempatan menikmati Ramadan, ternyata Ramadan tidak bisa menghantarkan dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Katakan amin ya Muhammad, maka saya mengatakan amin. Jamaah rahimakumullah, ini sudah menjelang akhir bulan Sya'ban. Ramadan tinggal beberapa saat lagi, dan kita nanti diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dan terus nanti kita puasa tanggal berapa? Tanggal kita Bu, puasa Ramadan. Kira? Puasa Ramadan tanggal 1 Ramadan. Ya, tanggal kita? Tanggal 1 Ramadan ya. Nek jangan tanggal 12 macam-macam. Puasa Ramadan tanggal kita? Tanggal 1 Ramadan. Ketika masuk bulan Ramadan, Rasulullah memotivasi para sahabat dengan sabdanya yang sangat kita kenal. Ja'akum Ramadan syahrul mubarak. Datang kepada engkau bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Fihi furidat siyam. Di dalamnya kita diwajibkan untuk berpuasa. Bulan Ramadan wajib kita berpuasa. Sing gak poso dosa besar. Ya, hati-hati. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Hukumnya wajib. Siapapun orangnya, kalau dia nggak punya uzur, kalau dia nggak berpuasa Ramadan, hukumnya dosa besar. Bahkan untuk mengkodoknya selama 1 tahun nggak cukup. Jamaah rahimahullah. Man aftara yauman
di Ramadan, barang siapa yang dia ini gak berpuasa 1 hari di bulan Ramadan bigori uzrin, tidak ada uzur, yo gak lorong, yo gak safar, yo gak punya halangan, lapocah gak puasa cak al-sarasen, kata Rasul, lam yaqdihi walau soma bidari, tidak cukup baginya untuk mengkodoknya walaupun dia puasa selama 1 tahun. Subhanallah. Ini dosanya orang yang gak berpuasa Ramadan. Di hadis yang lain disebutkan, suatu ketika Rasulullah sedang tertidur ringan, kemudian datang 2 malaikat mengajak Rasul naik ke atas bukit. Mereka mengatakan, ya Muhammad as'id, Muhammad naik ke bukit itu. Kata Rasul, ma kuntu tawaqatan, aku gak mampu naik ke bukit itu, terlalu curam, kata beliau. Baik, kami tuntun engkau untuk naik ke bukit itu. Maka Rasul dituntun 2 malaikat naik ke bukit itu. Sampai di tengah bukit, Rasul mendengarkan satu teriakan yang sangat keras, teriakan manusia yang sangat keras. Rasul bertanya, teriakan apa itu? Dijawab, penghuni neraka. Teriakan penghuni neraka. Rasul naik ke bukit, sampai ke atas, Rasul menyaksikan orang-orang disiksa. Salah satunya adalah ada manusia, kakinya ditarik ke atas, urat-uratnya diikat, kemudian kepala di bawah, mulutnya disobek bertemu, lidahnya ditarik, kemudian diikat. Rasul bertanya, siapa dia itu dengan siksa seperti itu? Dijawab, hum yuftiruna bir Ramadan bighairi udhrin. Mereka adalah orang-orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa ada uzur. Nah, untuk jamaah. Jadi fihi furidatis siyam, di dalamnya kita diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian kedua kata beliau, futihat abwabul jannah, dibukakanlah pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabul jahim, ditutup rapat-rapat pintu-pintu neraka. Wasufitatis syaitan, setan dibelenggu. Ya, setan itu ya minal jin, ya, dibelenggu, nggak bisa keluar. Mulai dari tuyul sampai malabel dikerangkeng kabeh. Loh Ustaz, berarti kan kalau setan itu nggak bisa keluar, kan nggak ada kejahatan. Iya, nggak ada kejahatan. Di bulan Ramadan nggak ada namanya kejahatan, karena setan dibelenggu semuanya. Tapi kok masih ada kejahatan? Si orang nyolong, si orang begal, itu namanya setan genderuwo ndas ireng. Okay? Setan genderuwo ndas ireng. Makanya Allah katakan minal jinnati wan nas. Jinnya dibelenggu, sing kelaleran siapa? Genderuwo ndas ireng. Kemudian wariso ini farhatane, orang berpuasa itu punya 2 kebahagiaan. Ada khatulam di situ. Atau sing nggak poso nggak dapat 2 kebahagiaan. Hanya khusus orang yang berpuasa lah yang dapat kebahagiaan. Apa kebahagiaannya itu? Yang pertama, farhatun inda iftari. Dia bahagia ketika dia berbuka puasa. Masya Allah jamaah, jenengan ketika mau berbuka puasa seneng hati nih. Remen nggih? Beda kalau kita ini gak poso, gak seneng belas. Contoh, ada keluarga 4 orang, bapak, ibu, anak loro, wis cemepak di meja untuk berbuka puasa. Ngoten niku nggih menune beda-beda. Omben-omben iki beda-beda. Anak sing cilik jus apokat, anak sing barep jus sirsak, ibuke jus nanas, bapake banyu putih. Bukan gitu kan, anake seblak, pentol, gorengan, ya. Ibuke rawon, bapake sego empok, sego jagung. Lah apa kena diabetes. Tapi seneng jamaah rahimakumullah, nggih, seneng. Itu yang pertama. Yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih. Dia bahagia ketika dia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ketika kelak kita ketemu Allah, kita bahagia jamaah. Bahagia. Kemudian di antara istimewanya orang berpuasa gimana kok? La khulufu fami shaimi atyabu indallahi min rihil misk.
bahwa adabe wong poso itu, kata Rasulullah, itu lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi. Tuh, gak percaya ini kan? Mangke satu Ramadan dino nopo? Dino Kamis hadi Rebo ya, dengan ijol-ijolan abab untuk membuktikan bahwa abab wong poso itu masya Allah lebih harum daripada minyak kasturi. Purun. Ini istimewanya orang berpuasa di bulan Ramadan. Maka dari itu ayo, mumpung masih ada kesempatan, kita persiapkan mental kita, rohani kita, jiwa raga kita untuk menyambut tamu yang sangat istimewa ini. Banyak keistimewaan di bulan Ramadan itu. Di antaranya adalah wa inna kulla lailatin utaqa'u minan nar. Setiap malam hari Ramadan itu Allah akan pilih di antara hamba-hambanya siapakah yang pantas dibebaskan dari siksa api neraka. Wadzalika fi kulli lailah, itu terjadi setiap malam penuh. Maka kalau ada seorang ustaz atau pembicara yang menyampaikan materi Ramadan kemudian menyitir hadis bahwa Ramadan itu dibagi 3 bagian, awalul rahmah, awsatu maghfirah, wa akhiru itqu minan nar, itu hadis dhaif jamaah. Hadis dhaif. Kenapa demikian? Karena Ramadan itu mulai awal sampai akhir adalah rahmat. Ramadan mulai awal sampai akhir adalah ampunan maghfirah. Ramadan mulai awal sampai akhir adalah itqu minan nar, pembebasan dari api neraka. Maka ada 5 amalan penting yang wajib, kalau boleh saya mengatakan, kita laksanakan untuk menyambut Ramadan sehingga nanti kita betul-betul dari hamba Allah yang bertakwa. Dan kita semoga berharap Ramadan tahun ini lebih istimewa dibandingkan dengan Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Kalau misalkan ini adalah Ramadan terakhir kita, mudah-mudahan ini adalah Ramadan penutup usia kita yang terbaik. Apa 5 amalan itu? Yang pertama tentu kita berpuasa. Ayo kita jaga diri kita, di siang hari kita berpuasa. Ini wajib jamaah, wajib berpuasa. Kalau sudah berpuasa kita jaga. Makanya di dalam istilah fikih itu disebutkan sing jenenge puasa itu adalah al-imsaku anil mufattirat, menahan dari berbagai macam hal-hal yang membatalkan puasa, min aklin au surbin au syahwatin, makan, minum atau syahwat. Wong poso iku ya luwe, wong poso iku ya kesel, wong poso juga punya emosi, tapi ini kita jaga, jangan sampai jebol. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, mulai dari terbit fajar subuh sampai dengan terbenam matahari maghrib. Jadi poso itu mulai subuh sampai maghrib, sehingga gak ono sing jenenge poso beduk, gak ono. Ya. Ustaz, untuk mentarbiyah anak kami, jangan. Anak kecil belum balik gak wajib dia berpuasa jamaah. Jangan dipaksa. Kalau jangan lebih ngelatih dia berpuasa, tetap pahamkan poso maghrib. Kalau dia gak kuat, kalau selesai. Tapi kalau jenengan memotivasi poso beduk, nah, itu bid'ah mukarrah itu. Bid'ah itu, gak boleh. Ya, jadi puasanya adalah puasa maghrib, apa malah puasa sapi, tambah gak ono maneh. Apa puasa sapi nih Bu? Mari mangan diusapi, puasa sapi. Kemudian jemaah rahimahullah, ketika kita ini puasa, kata Rasul, fa iza kana fi yaumi shaumi ahadikum, kalau kamu sedang berpuasa, fala yarfus, jaga lisan, jangan berkata jorok, jangan misu-misu, ya, jangan ngomong sing elek-elek, yarfus, rasan-rasan nggak boleh. Wala yashab, ojo bentak-bentak, bengok-bengok, emosi, ngorang-ngoring, nggak boleh. Ya. Wala yajhal, dan jangan jadi orang yang bodoh, ya, gampang diajak berbuat dosa, gampang diajak untuk ngandicak yang masjid, si suwe, ya, ayo
duri disik. Nah ini kan kalau kita nggak kuat prinsip kita, akhirnya kita main dan sebagainya. Nah, ini pantangan orang berpuasa. Nah, apa 5 amalan itu jamaah rahimahullah? Yang pertama tadi adalah puasa di siang hari, yang kedua yaitu qiyamul lail Ramadan. Ini ingin saya perjelaskan. Mumpung kita ini bagian dari keluarga besar. Qiyamul lail Ramadan atau salat tarawih itu khusus di bulan Ramadan lebih utama berjamaah bersama imam. Oke? Jadi di bulan Ramadan lebih utama berjamaah bersama imam sampai selesai witir, sehingga kita dapat pahala 1 malam penuh. Hadis dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari di dalam kitab Imam At-Tirmidzi disebutkan, hadits sahih, man sholat ma'al imam hatta yansharifah, barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai dia selesai, ya, kutibat lahu qiyamal lailah kullah, maka dia dicatat pahala berdiri sholat 1 malam penuh. 1 malam penuh jamaah. Kalau jenengan mari tarawih mulai nggak dapat pahala seperti ini. Ya, sehingga di dalam fatwa Daimah Saudi disebutkan, ya, di Tarjih juga disebutkan bahwa al-afdal salatu tarawihi ma'al imam. Ya, yang lebih utama adalah salat tarawih bersama imam hatta tutiro, sampai selesai witir. Nah, ngoten jamaah. Litahsula al-jazaul kan, untuk mendapatkan pahala yang sangat sempurna. Terus kalau kita ini salat tarawih bersama imam sampai dengan witir selesai. Kalau misalnya kita sedang safar, kemudian kita mampir di masjid, kebetulan sholat tarawihnya itu 23 rakaat misalkan, dan kita hanya 8 rakaat, entenono sampai witir bersama imam, jangan ditinggal pulang. Memang seperti ini sunnahnya. Kalau kita ini jamaah rahimahullah sholat tarawih kemudian kita pulang dan mengatakan kok witirin di omah, itu malah bid'ah, itu tidak sesuai dengan salafus soleh. Yang benar adalah sholat tarawih bersama imam sampai dengan witir. Oh, itu yang kedua. Yang ketiga jamaah rahimahullah, amalan yang bisa kita optimalkan di bulan Ramadan yaitu membaca Al-Quran. Ini juga penting jamaah. Kita ini kan nek maca Quran dibandingkan maca WhatsApp lebih khusyuk mana? Maca Quran itu masya Allah oleh 2 lembar meripat itu masya Allah bote pol. Iki tutuk iki blawe ongap angop ae. Kemudian bokong klesat Allah bote pol. Kemudian kita mengatakan cek buka WhatsApp dhisik, ya. Gak kroso buka HP 2 jam, lo wis jam 12 bengi rek, sedaqallahul azim. Ternyata ngajine kur oleh 2 lembar. Sing paling akeh ngaji buka WhatsApp. Ngoten nggih? Nggih, leres ngoten. Nah, sami kalau sing ngomong, nggih sami mawon. Nggih padha enek buka waya, buka HP gak kroso. Jamaah rahimahullah, makin iku sing saged menemani kita mulai dari dunia di alam barzakh sampai yaumul qiyamah kelak, itu Al-Quran jamaah. Ketika nanti kita dihisab, kemudian misalkan posisi amal soleh kita ini belum jelas, itu Al-Quran akan datang kepada kita, membela kita dengan mengatakan Rabbi mana tuhun nauma bitilawati, Gusti Allah, ini fulan ini nggak tidur kalau dia membaca Al-Quran. Fasafi'ani, berikan dia syafaat karena Al-Quran jamaah yang bisa memberikan syafaat kepada kita sekalian. Maka kalau hari ini di dalam usia kehidupan kita ini sampai saat ini belum bisa maca Quran, wajib bisa baca Al-Quran. Okay. Tidak ada kata tua belajar Al-Quran. Wajib bagi setiap hamba Allah, umat Rasulullah, bisa baca Al-Quran. Kenapa demikian? Ini pitakonan kelak di alam barzakh. Sampai Rasul jawab, manil ladzi laisa fi jawfihi
Sayyidul Al-Quran kalau baitul kharam, siapapun umatku kata beliau yang di dadanya itu enggak ada satu pun Al-Quran, itu seperti rumah yang angker, rumah rusak. Maka umatku wajib bisa baca Al-Quran. Ngoten nggih? Saged? Saged insyaallah. Itu yang ketiga. Yang keempat, amalia yang bisa kita optimalkan kelak di bulan Ramadan nggih menika iksarul zikr wa doa, banyak-banyaklah berzikir dan berdoa. Karena ini adalah waktu yang sangat mustajabah untuk kita banyak berdoa. Sebagaimana hadis disebutkan, salah satu doa hunala turadu, ada 3 model doa yang tidak akan tertolak. Di antaranya adalah doa as-shaimi 'inda iftari, doanya orang berpuasa ketika dia menjelang buka puasa. Ketika menjelang buka puasa itu waktu mustajabah untuk berdoa. Kita ini enggak menjelang buka malah golek buka ngabuburi, menjelang buka nonggo rasa-rasa, menjelang buka apa? Ya. Delok TV dan macam-macam. Padahal menjelang buka kita isi kajian Islam, kemudian kita banyak berdoa dan berzikir. Nah yang terakhir jamaah rahimakumullah, yaitu iktikaf. Ya, iktikaf di masjid tentunya. Ada teman itu tak takoni, sampai niku kok gak tau kita blas nyang dia iktikaf Gus. Loh, iktikaf nyang di gak tau kita nyang omah loh, iktikaf di rumah. Nggak bisa, iktikaf ini di masjid. Ada seorang tabi'in, muridnya Imam Syafi'i, bernama Imam As-Sauri, itu memotivasi kita untuk beriktikaf. Kata beliau, ajaban li amril mukmin, sungguh mengherankan ibadah puasanya orang mukmin itu. Bukan mengherankan, kaifa tarukal iktikaf, bagaimana mungkin orang mukmin itu meninggalkan sunnah iktikaf di 10 hari bulan Ramadan. Syai'an, sesuatu lam yatruku Rasulullah mundu qadamil Madinah hatta tawafau. Padahal iktikaf itu tidak pernah Rasul tinggalkan. Mulai dari Rasul itu hijrah ke Madinah sampai beliau itu wafat. Rasul ketika Ramadan 9 kali beliau menemui Ramadan tidak pernah meninggalkan yang namanya iktikaf. Makanya Bapak Ibu rahimahullah, monggo kapan-kapan nanti dijadwal dikeluwungi tanggalani untuk iktikaf. Nek iktikaf ojo milih ganjil genep. Nggih, ojo milih ganjil genep. Napa maneh niki beda awal posone kok malah geger nek kancane. Iki ganjil cak, iktikaf enggak genep saiki. Ganjil enggak genep. Ganjil enggak genep, nah, rame tambah ditutup masjid kalau ganjil genep. Pokoknya 10 hari akhir kita iktikaf. Jamaah rahimakumullah. Perempuan boleh nggak iktikaf? Perempuan boleh iktikaf. Gimana? Perempuan asal iktikaf. Bagaimana hadis dari Umar bin Khattab bahwa Rasul bersabda, la tamna'u ima Allah masajidah, jangan kamu cegah wanita-wanita itu kalau dia itu pergi ke masjid, monggo. Tapi kalau jalan ke masjid beda dengan lanang. Nek ke masjid perempuan itu harus menjaga diri dari fitnah. Wong wedok ke masjid tidak boleh membawa fitnah. Loh, masjid apa Ustaz? Mau yang masjid dari kafe iktikaf minyak wangi ini orang galau jasut garai muka khusyuk aja. Kafe yang masjid wedakane 3 senti. Nah, bareng imam salam kaget tuh iki ondel-ondel tak menungso. Nah, terus kalau ada mengatakan wong wedok lebih utama di rumah, ya, itu perlu diperdebatkan. Redaksi Muhammadiyah mengatakan perempuan boleh dia datang ke masjid. Masalahnya kan gini jamaah, ada orang itu yang berkoar-koar wong wedok lebih utama sholat di rumah untuk menjaga kehormatan dan harga dirinya.
tapi dijak yang tujuan plaza owah kasih pol, dijak ngelencer owah kasih pol. Nah ini bedanya apa ini? Yang masjid gak gelem bareng yang tujuan plaza ya owah kasih pol. Ngoten nggih? Maka monggo besok iktikaf ini kita adakan dan usahakan untuk datang ke masjid, karena la iktikafa illa fi masjidin jami'in, tidak ada iktikaf kecuali di masjid jami'. Loh, kenapa masjid jami' itu? Al masjidu uqimat fihi sholatul jamaah wal jumu'ati, masjid yang ditegakkan sholat berjamaah dan sholat Jumat, itu namanya masjid jami'. Ya. Kalau tidak ditegakkan sholat Jumat, maka itu namanya masjid, ya masjid aja. Karena di dalam fikih itu tempat ibadah itu ada 3 macam tempat ibadah. Yang pertama syahwah. Syahwah itu adalah tempat ibadah di rumah kita, namanya syahwah. Ya, tempat ibadah di rumah kita. Yang kedua namanya musola. Musola itu adalah tempat ibadah, tempat sholat yang tidak ada batasan bangunannya. Kayak kata niki, jangan sholat Id itu di musola, di lapangan. Ya. Itu tempat ibadah yang tidak ada batasan bangunannya. Yang ketiga namanya masjidun, masjid, tempat ibadah yang ada batasan bangunannya. Dan masjid ada 2, namanya masjidun dan masjid jami. Ya. Satu masjid, artinya masjid jami. Masjid adalah masjid yaitu yang ditegakkan sholat berjamaah tapi tidak dipakai sholat Jumat. Kalau masjid jami, sholat Jumat dan sholat berjamaah. Makanya kalau kita ke Madinah umroh, di sekitar Masjid Nabawi ada beberapa masjid yang tidak dipakai untuk sholat Jumat. Ada masjid Abu Bakar, ada masjid Utsman, ada masjid ya Umar. Itu masjid-masjid itu, tapi nggak dipakai untuk sholat Jumat. Kemudian di Mekah juga namanya Masjid Syafa'ah, 7 masjid kecil-kecil. Kalau dalam bahasa kita mungkin musola, ya. Tapi itu kecil-kecil. Maka rahimahullah, para ulama sepakat kalau kita itikaf di masjid jami', masjid yang ditegakkan sholat berjamaah dan sholat Jumat. Ini 5 amaliyah penting yang seyogyanya kita optimalkan kelak di bulan Ramadan, sehingga nanti Ramadan kita tahun ini insya Allah lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan kalau misalkan ini adalah Ramadan terakhir kita, mudah-mudahan ini adalah Ramadan terbaik sebagai penutup usia kehidupan kita. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Mudah-mudahan Subhanahu wa taala memberikan kebaikan di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, ya Ramadan.